Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Miranda Jamil dengan NIM 20332052. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil video analisis pengantar kewirausahaan tentang wirausaha di era revolusi industri 4.0 yang dibimbingi oleh dosen Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Wirausaha di era revolusi industri 4.0 yang merupakan suatu transformasi yang terkait dengan kebijakan ekonomi di era industri revolusi 4.0 yang mengharuskan kegiatan bisnis wirausaha dan industri apapun harus bergerak ikut serta berada atau beradaptasi dalam konteks aliran revolusi industri ini. Karena kalau tidak kita ibaratkan berjalan di tempat yang yaitu tidak berkembang. Sementara orang-orang berjalan sesuai dengan era revolusi industri 4.0 pada saat sekarang ini. Hal tersebut tentu saja menjadi persoalan bagi kita yang tidak terbiasa dengan kondisi yang bergerak berpikir dengan teknologi 4.0. Karena 4.0 berarti kaitannya dengan teknologi, dengan dunia maya, dengan kemauan kita untuk membaca sesuatu di luar nalar, di luar kebiasaan dan di luar ekspektasi kita. Salah satu paradigma berpikir kewirausahaan adalah usaha maksimal, kerja keras, dan tidak kenal lelah, serta tidak ada kata putus asa. Jadi ini merupakan suatu tantangan yang luar biasa untuk kita bisa beradaptasi berada pada arus revolusi industri 4.0. Selain tantangan ekonomi, sebenarnya saat ini kita juga melihat dan merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi atau perubahan arah ekonomi secara menyeluruh. Yang kedua adalah sebagai langkah penting memanfaatkan sekaligus mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 untuk menarik industri yang mau tidak mau yang masih ketinggalan, yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0, 3.0 agar lebih efisien dan produktif. Di zaman sekarang masih banyak terdapat industri di Indonesia yang berada pada fase revolusi 1.0, 2.0, 3.0. Contohnya adalah mesin mekanik, industri tekstil misalnya, atau menggunakan alat tenun yang pada saat 4.0 orang sudah menggunakan mesin tenun. Yang kedua yaitu pertanian. Pertanian banyak yang berada pada fase industri 1.0, mesin bajak misalnya, dan yang masih menggunakan kerbau. Pada saat yang lain negara-negara berkembang, mereka menggunakan mesin-mesin untuk alat pertanian, sehingga produktivitas dari produksi pertanian menurun. Pada saat secara tradisional kita menghasilkan hanya ratusan kilo, tapi mereka sudah bermain dengan angka ton. Generasi yang berada pada fase revolusi 2.0 contohnya adalah produksi massal seperti industri marmin atau mie instan, kemudian percetakan seperti koran, majalah yang sekarang sudah bermain di elektronik. Karena pada saat sekarang ini hanya sedikit orang tidak lagi membeli koran, yang menunjukkan penurunan drastis dari produksinya. Bisa kita ketahui pada saat sekarang ini orang hanya melihat berita koran pada laptop, handphone, karena semua informasi dan berita ada di sana. Revolusi industri 3.0 contohnya komputerisasi industri elektronik otomotif.
Hal tersebut baru pada fase proses komputerisasi, sementara seharusnya kontrolnya sudah meningkat. Pada saat sekarang ini kita bergerak pada era revolusi industri 4.0. Meski Jepang sudah ada pada kategori 5.0, hal tersebut merupakan ketinggalan karena pada saat kita beradaptasi dengan 4.0, tapi ternyata sekian puluh persen kita masih banyak bergerak pada fase 1.0, 2.0, dan 3.0. Contoh revolusi 4.0 yaitu otomatisasi, vintage, misalnya, kemudian konsumen digital seperti startup. Strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktural ekonomi, semuanya diarahkan pada supply side yang seharusnya sejalan dengan demand side. Ketika supply side dibangun, seharusnya juga dijaga demand side. Jika supply side-nya dan demand side-nya seimbang, maka sebenarnya kumulasinya adalah kemajuan ekonomi akan bisa terwujud dalam transformasi ekonomi. Jadi, kalau pergerakannya adalah dalam revolusi industri 4.0, maka kedua-duanya, yang supply side harus dan yang demand side juga mengikuti. Jadi mereka menjadi seimbang sehingga bisa mewujudkan transformasi ekonomi. Supply side itu ada 4, yaitu reformasi agraria, pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan bantuan sosial. Ketika semua hal tersebut dibangun, maka harus diikuti dengan demand side-nya untuk menjaga daya beli agar tetap stabil, dan ini dilakukan sebenarnya melalui strategi-strategi ekonomi pemerintah, tidak bisa dari bawah saja, melalui aturan-aturan, melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang memang berpihak pada kebutuhan atau kepentingan masyarakat untuk menjaga daya beli agar tetap stabil. Yang kedua yang dimaksud demand itu adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar kemungkinan supply ini juga bisa naik. Dan yang ketiga, meningkatkan ekspor. Jadi dalam konteks transformasi ekonomi, yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang diproduksi, kemudian diekspor ke luar negeri sehingga harganya menjadi naik berlipat ganda. Transformasi kebijakan ekonomi yang seharusnya difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam yang selama ini kita gunakan, sekarang berubah ke ekonomi berbasis nilai tambah yang bersihnya adalah industri, manufaktur, dan jasa. Dulu kita fokus pada basis SDA, sumber daya alam, karena kita kaya sumber daya alam. Sementara kalau sumber daya terus yang digali akan dihabiskan, maka itu akan habis nantinya. Dan pada saat revolusi industri 4.0, kita tidak fokus dengan sumber daya alam lagi, tapi pada ekonomi yang berbasis nilai tambah dan berbasis pada industri, manufaktur, dan jasa. Dulu ekonomi berbasis sumber daya alam yaitu primer. Sekarang kita arahkan perubahan itu mulai dari cara berpikir, mengambil kebijakan, keputusan, dan melakukan, sampai strategi-strategi yang dipilih pun sudah diarahkan pada ekonomi berbasis nilai tambah. Berbasis nilai tambah itu berupa manufaktur dan jasa, yang tentunya di tengah-tengah ini dari proses perubahan yang sumber daya alam ke nilai tambah perlu transformasi untuk meningkatkan
daya saing, dan yang melakukan itu adalah sumber daya manusia untuk merespon pergeseran dari struktur ekonomi ke jasa, perkembangan teknologi, dan tantangan lain. Industri manufaktur yaitu berkaitan dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB, bahwa industri itu harus memberikan kontribusi PDB yang menurun dari presentasi 26 pada tahun 2001 sampai 2016. Sementara pada saat sekarang ini seharusnya terjadi penurunan 20 sampai 18%. PDB adalah salah satu indikator yang digunakan dan sangat penting untuk mengukur kondisi perekonomian sebuah bangsa atau sebuah negara. Dari industri manufaktur tadi, kalau itu isu bahwa kontribusi PDB tidak harus menurun. Yang kedua adalah penyebabnya, karena pengawasan teknologi yang sangat rendah atau yang masih rendah. Yang kedua disebabkan karena labor market kita di Indonesia yang belum efisien. Oleh karena itu kita perlu dilakukan semacam revitalisasi industri manufaktur. Revitalisasi industri yaitu sebuah program nasional ditujukan untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja dengan cara mengembalikan dan meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor dan industri yang menggunakan produk dalam negeri ke tingkat optimal. Yang kedua, sektor jasa memiliki pertumbuhan kontribusi besar terhadap PDB, namun memiliki defisit neraca yang meningkat. Hal ini disebabkan karena 50% sampai 60% dari sisi tenaga kerja berpendidikan rendah. Yang kedua, investasi di Indonesia masih sangat rendah akibat kondisi ekonomi dari ketidakpercayaan pasar, sehingga yang perlu dilakukan adalah penguatan sektor jasa. Basis nilai tambah manufaktur dan jasa yang diperhitungkan tadi akibat terjadinya perubahan atau transformasi kebijakan ekonomi yang awalnya difokuskan pada ekonomi berbasis sumber daya alam, sekarang berbasis pada ekonomi berbasis nilai tambah, yaitu basis industri manufaktur dan jasa. Dari isu penyebab dan berbagai hal yang sebenarnya kebijakan yang perlu dilakukan seperti yang dijelaskan tadi, sekarang kita bisa lihat apa yang menjadi tantangan sekaligus peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di zaman atau fase revolusi industri 4.0 ini. Yang jelas, yang pertama, globalisasi. Mau tidak mau kita akan masuk ke wilayah itu seperti integrasi ekonomi ke pasar global. Yang kedua, perkembangan teknologi khusus 4.0. Kaitannya adalah dengan digital. Yang ketiga adalah bonus demografi, yang berarti kalau yang ketiga ini menjadi tantangan dan peluang atau kita anggap sebagai faktor yang mempengaruhi mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan bonus demografi. Maka sebenarnya kebijakan harus mengarah ke sana, seperti kebijakan pembangunan infrastruktur, kebijakan yang terkait dengan intensitas fiskal. Yang ketiga adalah kaitannya dengan kebijakan perdagangan. Yang keempat, kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan iklim usaha. Dan yang kelima, bantuan sosial. Kebijakan-kebijakan itu harus diarahkan pada kondisi tantangan dan peluang yang tadi, sehingga yang menjadi faktor utamanya dari kebijakan itu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia atau sumber daya atau SDM. Perlu kita perjelas bahwa yang berkembang dan berubah itu adalah teknologi digital. Pada saat sekarang ini sumber daya manusia kita perlu dikembangkan
SDM yang memiliki skill, kemampuan teknologi tingkat tinggi, khususnya bidang digital. Yang perlu dilakukan dalam pengembangan SDM ini yaitu yang pertama, mitigasi otomatisasi. Yang kedua, penyiapan future work atau skill. Jadi harus ada penjelasan bagaimana menyiapkan future work, termasuk skillnya. Dan yang ketiga adalah ekosistem inovasi melalui vokasi dan melalui intensif pajak bagi industri pengembangan vokasi. Jadi kita arahkan ke bidang vokasi. Jika arahannya fokus pertama perbaikan sumber daya manusia adalah pada vokasi, maka perlu usaha melakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui vokasi. Hal tersebut dilakukan untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di era industri 4.0. Ditetapkan berbagai macam strategi kualifikasi, perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi yang semuanya fokus pada 3 lembaga vokasi terutama untuk mendukung sektor prioritas pemerintah. Kebutuhan sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0, khususnya ekonomi digital yang sebenarnya mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud adalah pendidikan dan pelatihan vokasi yang berfokus pada 3 lembaga vokasi yaitu SMK, Politeknik, dan Balai Latihan Kerja atau BLK. Jadi 3 lembaga vokasi di Indonesia harus menjadi fokus utama perbaikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan vokasinya, mulai SMK, Politeknik, dan juga BLK. Yang kedua, fokusnya adalah pada sektor prioritas yaitu manufaktur, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi digital, dan pekerja migran. Yang kedua adalah sektor yang rentan terhadap otomatisasi. Yang ketiga adalah perbaikan bisnis proses terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi tadi. Strategi perbaikan yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi yaitu yang pertama, melakukan reformasi besar-besaran terhadap lembaga pendidikan, pelatihan, dan vokasi yang artinya mereformasi lembaga secara besar-besaran dan dirubah secara struktur. Jika strategi perbaikan pendidikan, pelatihan, vokasi tadi, yang pertama dilakukan dengan mereformasi lembaga pendidikan dan pelatihan reformasi secara besar-besaran, maka hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk reformasi itu adalah melalui penyusunan kurikulum bersama industri, sehingga dalam proses pendidikan betul-betul menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh industri sehingga setiap lulusan akan siap pakai di dunia industri. Yang kedua, melalui TOT, guru dan dosen untuk mendidik anak-anak dengan teori materi yang mereka miliki sehingga dapat menciptakan anak-anak yang merupakan tenaga kerja nantinya siap pakai di dunia industri. Strategi perbaikan yang bisa dilakukan untuk pendidikan dan pelatihan vokasi yang kedua yaitu mengembangkan berbagai standar kompetensi, misalnya menyusun atau menetapkan berbagai kompetensi yang diinginkan. Selain itu juga membakukan langkah atau menetapkan langkah secara terstandar atau berupa mekanisme yang jelas terhadap akreditasi dan kejelasan mekanisme. Jadi bergerak berdasarkan standar kinerja. Strategi perbaikan yang ketiga yaitu membakukan model kerja sama sarana prasarana dengan industri. Jadi ada kejelasan negosiasi sekolah antara politeknik, antara BLK dengan industri, kemudian mengoptimalkan keterlibatan industri tersebut. Yang keempat, membekukan semacam mekanisme
Pemagangan menetapkan timetable atau model peran dunia usaha di setiap lembaga pendidikan atau vokasi pada TOT instruktur pemagangan. Jadi kalau ingin membakukan mekanisme pemagangan, maka perlu ada TOT instruktur pemagangan dan perlu menetapkan semacam template standar model dari peran dunia usaha. Yang kelima, dari perbaikan strategi pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu adalah meningkatkan pendanaan dan koordinasi melalui insentif pajak bagi industri, kemudian melakukan penyusunan skema pendanaan yang sustainable, membentuk semacam komite vokasi di pusat termasuk di daerah, kemudian menyusun informasi pasar kerja online, job platform. Itulah kelima perbaikan standar strategi pendidikan pelatihan vokasi. Semuanya harus melibatkan industri dan dunia usaha. 5 sektor utama yang bisa dipilih sebagai sektor fokus untuk making Indonesian Revolution for food. Yang pertama, makanan dan minuman merupakan sektor utama karena memang setiap orang butuh makan dan minum untuk menjalankan hidupnya setiap saat. Yang kedua yaitu tekstil dan busana yang menjadi kebutuhan, yaitu penampilan menjadi fashion dan alat ukur. Yang ketiga, elektronik. Dalam industri 4.0 semuanya berkecimpungan dalam konteks elektronik digital. Maka perlu dikembangkan pelaku industri elektronik karena pada saat sekarang ini contohnya handphone, laptop, dan elektronik lainnya sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya hidup manusia di era sekarang ini. Ini menjadi 3 sektor yang sangat penting yang bisa dipilih karena 3 hal ini tidak akan pernah mati. 2 faktor lagi adalah sektor industri yang besar seperti otomotif dan kimia. Otomotif berarti ada tuntutan menjadi pemain terkemuka dalam ekspor. Yang terakhir yang kita bahas yaitu terkait dengan kebijakan perdagangan. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai kualitas tinggi di era revolusi 4.0 ini, ada kebutuhan semacam kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh bangsa kita melalui pendorongan pertumbuhan ekspor dan mengendalikan impor yang sudah berkembang terutama pada bahan baku industri, yang artinya memperkuat industri dalam negeri sendiri. Dan yang perlu dilakukan yaitu mendorong ekspor mulai dari insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor. Yang kedua, percepatan pembangunan destinasi wisata yang prioritasnya nasional bukan internasional. Yang ketiga, kemudahan pelayanan untuk mendorong kinerja ekspor. Kemudian kemudahan birokrasi untuk mengurus atau mendorong kinerja dari ekspor. Yang keempat, kemudahan pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Yang kelima, berbagai macam layanan atau SFLK bagi IKM kehutanan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.